Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, karena kita masih ada waktu ya. Nanti kita sekalian saya bikin video untuk yang part berikutnya ya. Ini kita akan membahas mengenai sensasi yang lain yang saya rasakan ya teman-teman. Itu sekarang itu sensasi yang di telinga ya teman-teman. Nah, sensasi apa yang saya rasakan di telinga itu pertama itu kayak apa ya teman-teman, biasa kalau mandi atau berenang itu kalau kemasukan air itu loh, jadi kayak ada di sini kayak ada air gitu, jadi suara kayak berdengung berdengung, nah kayak gitu. Itu salah satunya ya yang saya rasakan, berdengung itu. Terus pertama itu berdengung itu, jadi pendengaran itu keganggu sekali ya, intinya kayak kayak orang yang lagi flu atau gimana ya, pokoknya kayak berdengung kayak gitu. Terus yang kedua itu, saya sering itu tiba-tiba itu di telinga itu kayak nging gitu loh, kayak ada nging, kayak ada suara nging gitu. Itu gimana ya, Pak? Nging melengking gitu kayak neng, apa ya, sekali gitu terus nanti hilang, terus tahu-tahu mak nging gitu lagi. Bener ini teman-teman, bener kayak gitu, jadi terdengar kayak ada nging gitu loh di telinga itu. Nah itu yang kedua ya, tadi udah seperti ada airnya, terus yang kedua itu ada suara nging kayak gitu. Itu yang sering saya rasakan ya. Nah, udah azan ternyata teman-teman, udah masuk waktu asar ya teman-teman. Jadi itu apa namanya, sensasi di telinga yang saya rasakan ya. Nah itu gimana cara mengatasinya ya, mengatasinya tetap tetap ya, seperti yang video-video saya sebelumnya, kita intinya kita obatin dulu asam lambungnya, maksudnya ya obat bisa bisa melalui obat kimia. Kalau teman-teman lagi apa namanya, ada obat di dokter ya, dari dokter dalam atau dokter umum atau dokter apa ya yang biasa teman-teman periksa lah gitu, itu ya diminum dulu nggak apa-apa, diminum dulu. Karena kalau sedang parah-parahnya itu ya mau nggak mau tetap harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya lama, prosesnya lebih lama ya teman-teman. Karena anak obat itu ya biasanya yang sering dikonsumsi orang-orang gangguan asam lambung itu kan ya, apa namanya, penekan penekan asam lambung itu biasanya itu yang namanya ada sol itu, lansoprazol, omeprazol dan sebagainya, nah kayak gitu. Itu ya itu diminum nggak apa-apa, kalau masih konsumsi obat diminum aja, dihabisin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kalau teman-teman mau lagi ditambahin, mau konsumsi herbal, herbal juga silahkan teman-teman. Oh, mungkin teman-teman banyak referensi yang di luar ya, banyak referensi. Saya juga dulu udah juga konsumsi juga lama itu teman-teman, apa namanya, herbal yang saya konsumsi itu temulawak sama kunyit teman-teman. Nah itu temulawak itu sama kunyit itu sama istri saya ya, itu di apa namanya, diiris-iris itu loh teman-teman, diiris-iris lalu direbus. Nah direbus sampai sampai matang gitu ya, sampai panas itu. Lalu airnya dituangin ke gelas. Nah air dituangin ke gelas. Kalau udah air dituangin ke gelas, nah itu nanti teman-teman itu di airnya dikonsumsi, itu bisa ditambahin dengan biasanya gula aren ya teman-teman. Karena kalau gula aren ini kan lebih lebih sehat ya. Eh, Lebih sehat, gula aren itu lebih sehat dan lebih aman. Biasanya pakai tambahin gula aren itu biar rasanya enak, biar rasanya manis. Nah itu konsumsi biasanya saya itu sebelum makan dan sebelum tidur saya konsumsi. Itu juga lama teman-teman, lama. Saya obat kimia juga lama konsumsinya. Terus akhirnya saya berhenti minum obat yang apa namanya, yang kimia, obat dari dokter itu berhenti. Terus akhirnya saya herbal, itu herbal juga lama, berbulan-bulan teman-teman. Akhirnya ya belum belum sembuh. Nah, karena memang penyembuhannya lama. Akhirnya ya karena ada kesibukan, akhirnya kita banyak kesibukan itu, akhirnya waktu untuk minum itu kan kadang-kadang udah nggak ada ya, udah nggak ada, nggak sempet. Nah akhirnya ya nanti itu salah satu apa namanya, barometer kalau udah mulai sembuh itu akhirnya gitu teman-teman, udah mulai terlupakan lah penyakitnya, itu udah mulai terlupakan karena banyak kesibukan.
akhirnya kita lupa minum obat, kita lupa akan sensasi yang sering kita alami. Bukan lupa sebenarnya, kan udah biasa, kan udah biasakan aja, biasa. Jadi intinya sabar kayak gitu, sabar terima apa adanya. Nah kayak gitu teman-teman. Itu tadi ya, kalau sensasi telinga itu tadi sering berdengung, kayak berdengung terus ada suara manging kayak gitu. Itu saya sering banget dengernya ya di telinga. Mungkin cuma itu aja ya kalau saya di sensasi telinga yang saya rasakan saat sedang mengalami, atau dulu saat saya mengalami gangguan asam lambung yang dulu yang parah ya. Itu nanti bakal hilang sendiri teman-teman, karena kalau udah asam lambungnya udah mulai teratur lagi, pencernaan udah mulai bagus lagi, itu nanti sensasi yang telinga itu, gangguan telinga itu otomatis sedikit-sedikit hilang. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya udah sembuh ya, sensasi kayak di telinga itu udah nggak pernah lagi kerasa. Itu ya teman-teman, intinya ya tetap, karena untuk penyembuhannya ini lama teman-teman, tergantung seberapa parah tingkat gangguan pencernaan teman-teman itu. Karena dulu saya kan ini ya sempat luka ya di lambungnya itu, jadi ada radang lambungnya gitu. Pas diperiksa di di dokter dalam itu ada luka, jadi ada luka, ada bercak kayak gitu pas di di USG itu loh, dipakai USG itu. Nah kayak gitu itu. Maka saya juga kepikiran, oh iya kayak gini ya, tetap penyembuhannya tetap harus sabar, harus makan banyak waktu ya teman-teman. Nggak sehari dua hari, seminggu dua minggu, bahkan sebulan dua bulan, nggak, sabar saja teman-teman. Mungkin bisa, saya sendiri juga hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang udah sedikit sekali sensasi yang saya rasakan itu teman-teman. Intinya tetap sabar, ikhlas, intinya jaga pola makan, pola tidur, dan pola pikir ya teman-teman. Oke, itu aja dulu teman-teman, karena udah adzan asar di sini ya teman saya. Untuk sharing kali ini mungkin cuma itu. Saya doakan, mumpun waktu setelah adzan biasanya kan mustajab ya doanya ya teman-teman. Nah saya doakan semoga saya dan juga teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung ini segera disembuhkan oleh Allah semua, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi merasakan gangguan pencernaan ini, dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa ya teman-teman. Buat yang kerja bisa kerja, buat yang bisnis bisa berbisnis, biar yang teman-teman yang berdagang bisa berdagang lagi. Moga-moga Allah segera mengangkat penyakit kita ya teman-teman. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.